Kita sekarang di basa-basi kita lagi ngomongin soal makanan sehat. Mungkin pemirsa udah ngerasa, aduh kita sering banget dengerin topik ini. Betul, sering banget dengerin topik ini. Tapi kenapa bolak-balik seorang ibu masih membiarkan anaknya jajan sembarangan? Kita tidak ada maksud untuk mematikan rejeki di para pedagang-pedagang makanan di luar sana. Tapi menurut saya, kalau memang dia adalah pedagang yang jujur, secara otomatis rezekinya akan ada terus. Betul. Iya. Jadi kalau dia sih kita mengingatkan ya. Benar. Bahwa mungkin yang melakukan adalah mungkin hanya beberapa segelintir oknum aja. Betul. Nah, kita mengingatkan lagi untuk bagaimana caranya. Please, berjualan. Kalau Anda menjual makanan, terus makanan itu yang makan anak Anda sendiri bagaimana? Benar. Jadi ada oknum-oknum tertentu ya yang menyalahgunakan itu ya. Kadang-kadang harga dinaikin tapi kualitas diturunin. Ada di rumah gue juga gorengan tuh tipis banget, Bu. Oh, itu kertas HPS kali lu salah lihat. Tapi nggak apa-apa. Mungkin kita juga kali sebagai konsumen juga harus mawas diri. Kadang-kadang, ibu tipis banget sih, pelit banget lah. Tapi mendingan tipis tapi dia jujur. Dibanding tebel-tebel tapi ternyata isinya adalah bahan harganya di rumah gue mahal banget. Satu tempe gorengan tuh 10 juta. Gue kan bingung ya belinya gimana. Itu gorengan tempe doang loh, Bu. Itu adalah salah satu akibat kebanyakan konsumsi borak. Hayal-hayal. Intelijensinya makin berkurang. Nah, itu dia. Dok, tadi kita belum ngobrolin soal bahan makanan yang berbahaya, pengawetnya. Yang kita tahu kan selama ini borak, formalin. Ada tadi juga rodamin B, methylene yellow yang untuk warnanya juga gitu. Itu sebenarnya bahaya. Tolong jangan bilang bahaya untuk kesehatan, lebih spesifik lagi, Dok. Oke, jadi gini, sebenarnya karena sifatnya sama ya, karena ini adalah untuk industri, dia akan memberikan rata-rata gejala yang cukup sama. Itu untuk industri? Iya, nah pada manusia itu akan terjadi dua gejala, yaitu gejala akut sama kronis. Akut itu yang terjadi pada saat itu juga. Nah, yang akut ini penting banget buat anak-anak kita yang terutama. Jadi kita harus, bukan cuman kita aja yang tahu, tapi memberitahukan kepada anak-anak gitu. Jadi contoh nih, nak kalau seandainya kamu makan jajan di luar nih, nemuin makanan dengan ciri-ciri seperti ini, terus pada saat kamu harus makan itu, kamu cicipin aja dikit gitu. Nah, ada reaksi akut yang bisa terjadi. Contoh nih, lidah terasa terbakar, atau saluran pencernaan terasa mulai agak nggak enak gitu. Jadi makanannya bisa ditahan sama dia gitu. Tapi jadi masa itu reaksinya begitu kita gigit satu langsung berasa semua reaksinya? Jadi masing-masing orang beda, masing-masing anak beda. Nah, paling sering adalah ada reaksi di dalam perut pastinya. Nah, contohnya diare. Yang paling sering yang terjadi adalah diare. Sebenarnya diare itu berarti satu pertanda kalau tubuh kita itu menolak satu zat. Bener. Dan gue pernah mengalami, Cipan. Jadi ibu-ibu pada saat tahu lu ngaca ya? Itu mah beda lagi demam lu pasti tahu deh, ini perempuan pasti pada tahu, ibu-ibu. Tahu yang lidi-lidian pedes, Bu? Istri saya bisa makan 3 bungkus, 2 bungkus. Saya 1 batang 7 kali ke toilet. Ya karena lu lidi sapu lidi yang lu makan. Beda. Tapi beneran? Dok, bener gak sih? Artinya mungkin ya balik lagi bener kata dokter, tiap orang beda memang. Tapi bener gak ada yang bilang ketika badan kita diare justru tidak boleh di stop. Kita jaga aja asupan dehidrasinya karena diare itu cara badan kita untuk membuang si zat-zat itu. Itu benar, cuman yang maksud saya tadi adalah anak-anak mengenal dulu. Harus mengenal, kita ngasih tahu ke anak kita. Contoh nih, makan dikit dulu. Dari mulut itu udah ketahuan. Bisa gatal, bisa nyeri dari mulutnya, bisa terasa kebakar. Tapi kalau anak itu tidak terbiasa makan makanan yang sehat, mungkin dia udah agak tambeng kali rasanya. Bisa nggak, Dok? Kebal gitu. Sebenarnya akan kerasa sih kalau tinggi ya kadarnya. Lama-kelamaan kalau udah masuk dalam saluran pencernaan lebih dalam lagi, bisa yang tadi diare atau rasa terbakar dalam perut. Oke. Tapi kadang-kadang kita udah jaga nih, Dok, anak kita untuk nggak makan, terus kita udah ajarin, tiba-tiba lingkungannya sekitarnya, teman-temannya ikutan jajan, temannya ikut makan, terus dia sendiri nggak makan, pasti bisa jadi terpengaruh juga. Itu gimana, Dok? Ya, jadi sebenarnya peran orang tua sih ya. Kita mengajar anak kayak gimana, dan takutnya yang tadi akut itu malah parah-parahnya bisa meninggal anaknya. Oke, kita ngomongin soal yang akut dan meninggal. Berikut saya akan memberikan sebuah VT di mana ada seorang anak bernama Khalifa Adeline meninggal dunia akibat keracunan makan sate usus. Kita lihat tayangan berikut ini. Korban meninggal adalah Khalifa Adeline Fahira, bocah 5 tahun warga Sawangan Baru RT 4 RW 5 Depok, Jawa Barat. Meninggalnya korban diduga akibat keracunan usai menyantap jajanan usus ayam goreng yang dijual pedagang keliling di kawasan itu. Mulanya pada Sabtu malam, puluhan anak membeli jajanan usus goreng yang dijual seorang pedagang di lokasi pengajian. Usai menyantap jajanan itu, 20 anak mengalami mual, muntah, dan pusing. Anak-anak itu kemudian langsung dibawa ke rumah sakit.
Namun nyawa Khalifah tak tertolong setelah 3 hari dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok. Kini pedagang jajanan usus goreng itu telah menjalani pemeriksaan polisi. Baik pemirsa, itulah tadi sedikit tayangan bagaimana lagi-lagi kita bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi kita cuma pengen karena peran orang tua di sini sangat besar untuk membuat anak kita lebih waspada terhadap apa yang dia konsumsi. Dan sekarang sudah tersambung di line telepon adalah Ibu Meti. Beliau adalah ibu dari almarhumah Khalifah Adeline. Halo, selamat siang Ibu. Siang, ya. Sebelumnya aku atas nama tim Basa Basi mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Ibu ya atas meninggalnya anak Ibu. Ibu, kalau Ibu tidak keberatan untuk berbagi di sini, bagaimana awalnya Ibu Khalifah mengalami gejala keracunan sate usus ini, Ibu? Waktu itu sih malam minggu akan ada satu acara, akhirnya saya menghadiri acara tersebut dengan anak saya. Terus waktu itu anak saya membeli jajanan yang kebetulan jajanan sate usus. Ya, itu saya juga ikut makan sama gitu. Cuman hanya berapa tusuk yang dibeli. Setelah itu ya kami biasa aja malam minggu itu nggak ada apa-apa, nggak ada gejala apa-apa. Gejalanya itu timbul setelah jam pagi, jam 9-an itu baru ada rasa sakit di perut. Anak saya pun bilang, "Dek, sakit ya perut." Oh, mungkin ada yang masuk angin, karena kan saya nggak kepikiran apa-apa gitu waktu itu. Sempat waktu hari Minggu itu kan anak saya pergi dengan saya ke acara pembagian rapot di PAUD dia. Sempat pergi juga, nah sempat bercanda biasa. Nah pas habis Ibu maaf, Ibu maaf, ditahan dulu supaya suaranya lebih jelas. Boleh tolong TV-nya dikecilkan dulu atau suara TV-nya dimatikan dulu Ibu karena ada feedback. Maaf Bu, saya nggak di TV, nggak ada depan TV, saya lagi nggak ada depan TV. Di sekolah ya. Oh oke, ya udah kalau begitu. Ini berarti memang koneksinya agak sedikit. Mudah-mudahan bisa dengar ya apa yang diceritakan Ibu Khalifah. Oke, berarti Ibu abis makan memang malamnya masih biasa aja. Biasa aja, besok paginya pun nggak ada. Jadi gejalanya tuh cepat. Setelah habis asar, dia bangun tidur siang terus muntah, ya dari situ deh langsung mulai lemes, panas badannya. Lalu setelah maghrib dah saya bawa anak saya ke rumah sakit. Sempat masih bisa bangun, senyum gitu, masih sempat minuman pun sempat masuk. Tapi setelah jam 10:30 malam kejang dari situ sudah koma, tidak sadarkan diri. Halo, Mbak. Ibu, ada yang berdasarkan pengalaman yang Ibu alami, tentu sekali lagi ini di luar kuasa Ibu juga semuanya terjadi. Ada nggak sih Ibu pelajaran atau pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada ibu-ibu mungkin yang sekarang lagi nonton di rumah, yang punya anak kecil? Ya, halo. Halo Ibu. Ya. Ada yang bisa Ibu sampaikan kepada ibu-ibu yang lagi nonton, yang punya anak kecil, berdasarkan dari pengalaman apa yang sudah menimpa dengan keluarga Ibu? Ya, saya sampaikan ya buat pengalaman saya, tolong untuk ibu cukup saya ada yang ngalamin seperti ini gitu. Tolong lebih berhati-hati untuk jajanan anak, lebih diperhatikan. Terus kalau bisa bikinlah bekal dari rumah gitu. Jangan sampai anak itu tidak terkontrol jajannya. Mungkin ini kelalaian saya. Jadi mudah-mudahan untuk ibu-ibu yang lain tidak mengalami apa yang saya alami. Dan juga buat para pedagang, tolong jangan curang. Kalau mereka merasakan apa yang saya rasakan, mungkin dia punya anak, cucu, atau saudara, tolonglah sebelum mereka berlaku curang, pikirkan keluarganya aja sendiri. Baik, Ibu Meti saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Salam untuk keluarga di rumah ya Ibu ya. Iya, sama-sama. Ya, selamat siang. Iya. Kita di sini terutama Wendy, Vega, aku, kita bertiga punya anak dan saya yakin penonton di sini yang punya anak juga ketika kita mendengar bagaimana cerita dari Ibu Meti, kita semua shock. Iya. Karena seolah-olah masalahnya sepele.
anak jajan itu udah biasa. Tapi ternyata kita tidak bisa mengontrol apa kandungan yang ada di dalamnya. Kita tidak tahu mana pedagang yang curang, mana pedagang yang tidak. Ya. Tapi sebetulnya kasus yang menimpa ibu barusan itu karena apa dok? Keracunannya karena apa dok? Ya, ini kemungkinan besar antara formalin atau boraks. Antara dua itu? Antara dua itu, karena 10-20 gram formalin itu bisa membunuh orang dewasa ya. 5-10 gram boraks itu bisa sangat dengan cepat untuk membunuh orang dewasa, apalagi untuk anak-anak gitu. Nah, pada saat mungkin kejadian ini adalah pelajaran juga bagi kita, yaitu kita benar-benar harus ngajarin anak gimana cara mengenali makanan tadi. Betul. Terus ngelihat lingkungannya juga gitu, ngelihat sampai mungkin bisa ngelihat profil dari pedagang yang tadi gitu. Jadi mungkin si anak mungkin dia bisa bertanya gitu ya, bertanya ke orang-orang sekitar, pedagang itu siapa sih gini-gini. Jadi bisa diajarin sampai Jadi bisa dibilang kita ngajarin anak juga untuk lebih kritis ketika ingin membeli sesuatu. Ya, itu benar sekali. Nah, pada kasus yang ini mungkin ibu belum bisa melihat gejala yang terjadi pada anak, tapi kemungkinan besar mungkin si anak itu udah mulai ngerasa yang sakit perut tadi dibilang yang tidak enak gitu. Dari situ kita udah mulai harus berhati-hati. Pertolongan pertama yang paling penting di rumah yang kita lakukan adalah sedia ada yang namanya tuh kalau pil-pil yang hitam tuh. Iya. Yang karbon aktif isinya. Itu karbon aktif pada saat dimasukin ke perut dia akan flush perutnya. Dia akan mencuci si perut ini. Jadi ada pil memang Bu, kita tidak bisa sebutkan mereknya, tapi dia kandungannya adalah karbon aktif. Benar, saya tahu itu. Kandungannya ini adalah pertolongan pertama. Setelah itu langsung dibawa kalau menunjukkan reaksinya anak tuh akan mengeluarkan maaf dalam bentuk pup atau dalam buang air kecil juga bisa. Di situ kita langsung bawa ke dokter. Sebelum timbul tanda-tanda diare akut. Karena takutnya bisa masuk ke tadi susunan saraf pusat. Jadi koma dan lain-lain. Karena diare itu sering dianggap sepele ya sama ibu-ibu. Padahal ternyata diare itu bisa menyebabkan kematian juga ya. Dehidrasi. Karena aku pernah ngalamin tuh anakku. Diare ditahan dulu. Nanti kita akan cerita bagaimana pengalamannya Vega dengan anaknya yang diare. Jangan kemana-mana pemirsa, seperti biasa Wendy punya kata-kata dulu untuk Anda. Oke. Nih, ibu-ibu, jika makanan dihinggapi lalat, maka dapat dipastikan makanan tersebut tidak mengandung formalin ataupun boraks. Jadi kalau kita lihat makanan yang dilalerin malah bagus. Boleh. Berarti kalau mau lebih aman lagi kita makan di tempat sampah. Ya enggak juga kali kayak gitu. Yaudah nanti kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi Bahasan Bahas ini.